A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu juz 26 hari ini 27. Masih ingat SLTP? Sudahlah lemah, tergesa-gesa pula. Tadi malam saya nonton, ada kalimat bagus di statement itu. Akan ada orang yang menemanimu berjalan. Apa? Akan ada orang yang menemanimu, tapi tidak bisa menggantikanmu untuk berjalan. Paham kira-kira? Jadi kaki yang dititipkan Allah untuk berjalan itu adalah kaki yang harus kita langkahkan sendiri. Kalau menemani berjalan ada, tapi untuk menggantikan sebagai kaki untuk berjalan tidak ada. Bukankah setiap orang dicatat Allah dengan jalan hidupnya masing-masing? Yang menemanimu akan ada, ya bisa banyak, bisa sedikit. Tapi untuk menggantikan jalan tidak ada. Tukar nasib. Apa yang sudah kita alami dan jalani. Tadi saya bilang gini kira-kira grafiknya. Ini startnya ya. Kita pakai istilah Quran aja. Ujian keburukan 2137 2135. Satu ayat nih. Ujian keburukan, ujian kebaikan. Kalau pakai 2135, dia dibagi dua, keburukan dan kebaikan. Lalu ada turun ilmu respon di sini, yaitu di sini pakai sabar, ada ridho, ada ikhlas di sini yang kita pakai di Universitas Kehidupan IRS, ikhlas, ridho, sabar. Di sini dapat ujian kebaikan, syakar, bersyukur. Maka kata Rasulullah, orang ini dapat kebaikan, istilah lain kemuliaan, kebaikan, kemuliaan. Lihatlah startnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keburukan, kebaikan, sabar, syukur. Endingnya adalah kebaikan-kebaikan. Jadi startnya bisa beda, tapi finishnya sama. Itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah itu ajaba min amril mu'min.
Apa yang bisa bikin kita sampai ke nomor 3? Apa yang bisa bikin kita mempraktekkan nomor 2? Ini kalau antum pakai analogi itu yang paling gampang burger. Paling gampang nengoknya. Roti, daging, roti. Dagingnya tuh, nah ini mungkin istilahnya burger kehidupan gitu. Tak ada cerita lain itu ya. Kenapa istri saya kena tabrak ya? Kenapa ini ya? Kalau mata jahat, ya kita akan bilang kau kurang sedekah, itu mata jahat. Kalau mata iman, dibilang astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau memang ini cara engkau untuk membuat saya muhasabah, introspeksi, semakin dekat dan ingat ya. Tak ada cerita lain nih bang. Itu ya terus berputar. Ada masanya kita dikasih ujian keburukan. Apakah kau bersabar? Kata Allah. Bisa ridho enggak? Karena yang bisa kembali ke Allah itu adalah orang yang ridho kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu kan 3. Nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu lawamah dengan nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Sering kita dengar dari ustaz-ustaz, sering kita dengar dari guru-guru kita. Kita beramal soleh itu cari ridho Allah, cari ridho Allah. Lah, cemana mau dapat ridho Allah? Kau tak ridho dengan ketetapan Allah. Untuk ngetes kita nih ridho tak dengan ketetapan Allah, ya dikasihlah tuh tak duit. Dikasihlah tuh fase-fase tak punya uang, dikasihlah tuh fase-fase keinginan kita tak terwujud. Harapan kita nikah sama A, yang terjadi nikah sama B. Kita bawa minta kawan-kawan kita, kawankan aku yuk, aku mau ketemu calon mertua. Kawan yang ngambil suami kita. Kemarin kejadian kan, si A si B ini kawan dekat, cewek, dua-duanya pergi pengajian sama-sama, majelis taklim sama-sama. Masya Allah, tidak terpikir gitu-gitu. Ternyata hancur hati si A, hancur sehancur-hancurnya, kesal, marah, dongkol. Kenapa? Si B kawan gitu pacaran sama bapaknya A. Besti, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Kuliah bareng, ke kampus bareng, cewek-cewek nih. Ternyata bapaknya si A digatal, jalin hubungan dengan si B. Manggilnya udah sayang-sayang, love dan bukan ayah dengan bapak, bukan Walid nak Dewi, dah ada lagi gitu ya. Bukan Walid nak Dewi, namanya bukan Dewi ini ya. Nggak paham kan? Nggak paham, nggak apa-apa. Ini bukan Walid nak Dewi ya. UUD, ujung-ujung Dewi. Sama UUE, ujung-ujung Walid. Kemana pun omongannya Walid endingnya. Saja gila. Jadi burger kehidupan tuh yang tengah yang penting. Makanya emang bedakan warnanya tuh. Nanti kalau kawan-kawan bikin. Jadi sebenarnya kalau ada orang datang bang, orang curhat atau apa gitu, kasih ya ini lah. Endingnya pasti kebaikan dua-duanya. Tapi kalau benar responnya, kalau salah responnya habis. Ini yang diperlukan tuh ilmu. Yang dibutuhkan adalah iman, belajar. Belajar tuh kan bukan cuma apa yang dibaca di buku, tapi kadang-kadang apa yang kita rasakan dalam kehidupan. Abang kakak pernah kena apa bahasanya, caci maki atau kena seranah orang gitu, dilabrak orang, pernah? Tapi pelajarannya adalah, oh sakit ya kena gitu kan ya. Ridho dengan ketetapan Allah. Tapi apa masih tetap boleh merasa dizolimi ya Yaman? Merasa dizolimi itu kalau bikin abang kakak jadi dapat ridho Allah, lanjutkan ya. Nabi Yunus tuh merasa dizolimi,
Nabi Adam merasa dizolimi sama iblis gitu. Selesai nggak masalahnya? Zolim nggak boleh, merasa dizolimi juga nggak boleh dalam Islam tuh. Karena merasa ini yang bikin setan tuh nongkrong di situ. Merasa. Kalau pintar merasa bagus, merasa pintar iblis ada di situ. Soleh bagus, tapi merasa soleh sesat. Kenapa Walid minta cuci kakinya? Kenapa Walid ngerasa boleh menikah batin? Ada beberapa scene saya tidak nonton. Ada yang tersinggung, ada yang muhasabah. Berarti nyambung nggak sih? Ada yang tersinggung, ada yang muhasabah. Ilmu apa? Ilmu respon. Makanya Rasulullah tuh cerita, kalau umatku ini akan dapat dua, ini udah pasti. Pasti dapat keburukan, pasti dapat kebaikan. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, aku pasti tambah. Tapi kalau kau kufur, azabku amat pedih. Kan harusnya kan kalau benar, kalau bersyukur tambah, kalau tidak bersyukur kurangilah gitu. Ini enggak dikurangi, dia azab langsung. Kita sampai detik ini ya Maka masih belajar. Antum-antum nih, antum-antum ada di pondok ini, di Masjid Kapal Penggalan, kita dulu SMK ini, belajar menyadarkan diri sendiri. Karena tadi ada yang bisa menemanimu berjalan, apakah istri, apakah suami, apakah teman sepengajian. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan kau melangkah. Misalnya abang kakak sudah memilih hadhihi sabil, ini jalan aku nih di masjid misalnya. Ada yang menemankan abang? Ada. Tapi gantikan abang melangkah. Jadi istri dengan segala konsekuensinya, berdarah, melahirkan, menyusui, mengantuk, ngurus anak, fitrah kan? Laki-laki, kemarin saya naik kapal pinisi di Makassar. Katanya ada kayu di bawah kapal itu sebagai falsafah atau filosofinya gitu. Jadi potong lunas istilahnya. Ujung kayu itu kan tegak ya, pangkal atas. Jadi ujung-ujung itu dipotong. Ujung depan itu dilempar ke laut katanya. Ujung pangkal bawah itu disimpan di rumah. Itu filosofi ya, bukan ritual, bukan kepercayaan, bukan. Filosofi simbol nasihat gitu. Nasihat semiotik ya, kalau saya sih gitu cara memaknainya. Yang di depan itu katanya simbol laki-laki, fight, cari duit, bertarung, turun ke jalanan, ke lapangan, bertanggung jawab, cari nafkah. Namanya di laut banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali opportunity untuk dapat rezeki juga. Sekali nangkap ikan misalnya dapat cumi-cumi, dapat udang, dapat apa. Tapi bisa jadi zong. Udah turun ke laut udah keluar modal kan, udah keluar bensinnya, solarnya, apanya. Tapi fight, berpikir kita. Belum ada alat-alat zaman dulu kayak ada kompas. Kalau antum nonton video-video orang Amerika nangkap lobster, itu kapalnya dia berapa? Ya kan? Nah ini betul-betul lillahi ta'ala dia berangkat. Dan satu lagi yang pangkal bawah, lama tak jumpa. Yang pangkal bawah abang kakak itu disimpan di pemilik kapalnya. Simbol apa katanya? Simbol istri. Simbol perempuan di rumah, jaga anak, baik-baik. Dan memang yang sering terjadi meninggal dulu laki-laki. Yang sering terjadi, walaupun banyak juga yang, tapi yang saya perhatikan rata-rata yang meninggal duluan itu
suami. Hidup yang dikasih Allah dua pilihan berulang-ulang. Habis buruk, baik lagi, buruk lagi, baik lagi, terus. Jadi yang atas ini nih, yang ini. Ini sebuah sunnatullah yang terus berputar, yang nggak boleh diganti. Respon tengah-tengahnya, sabarnya, syukurnya, sabarnya, syukurnya, sabarnya, syukurnya, terus berputar. Sampai kapan ayaman? Tidak lama. Sampai sampaikan ulang ini ke istri, ke anak. Sampaikan ulang ini ke orang-orang yang mau dengar. Karena kita akan selalu ada di pilihan ini saja. Yang berjalan tetap harus kita, yang menjalaninya harus kita, yang melangkah tetap harus kita. Sedekat-dekatnya pasanganmu, tetap nanti kalau kau mati sendiri. Anak-anak juga gitu, pesankan, nah, ayah tak bisa jamin hidup, bukan ayah, bukan Tuhan. Yang menjamin hidupmu adalah yang menciptakan. Maka orang tua berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir kemaksiatan, meminimalisir rezeki haram, meminimalisir harta haram, meminimalisir peluang-peluang maksiat dengan memberikan pagar gitu. Misalnya kita melihara kambing kita nih ada rumput-rumputnya. Lalu searea tanah kita tuh kita pagarin gitu, dengan harapan meminimalisir peluang kambing kita makan di tanah orang. Siapa yang bikin pagar? Kambing atau majikannya? Kambing gak ngerti dia. Tapi sebagai majikan yang benar, dia akan siapkan pagar supaya kambingnya gak makan di tempat lain. Misal ditengok, anak aku nih kayaknya udah gatal nih, udah tak kuat dah dia nih. Gimana caranya supaya tidak masuk? Suruh puasa, zuhur dah buka dah dia. Tanya, ngapa buka puasa zuhur? Nah, mirip sekali azan zuhur dengan azan maghrib, kata dia. Dulu orang nunggu maghrib, jam berapa maghrib? Syawal ini kata aja dia nanya maghrib dah. Saya nih maghrib. Aku dengan kamu tuh seperti sholat maghrib di bulan Ramadan. Maksudnya, dulu kau merindukan, sekarang kau mencampakkan. Iya. Jadi status. Nah, kayak gini-gini merampok nih suka nih. Langsung ramai itu. Apa tadi? Aku dengan kamu seperti bulan Ramadan, seperti sholat maghrib, azan maghrib di bulan Ramadan. Dulu dirindukan, sekarang dilupakan. Terus bikin status emoticon, minta dikasihani. Terus aku dizolimi. Oh, bersen loh. Faisal yang bersen loh. Oh, Faisal bentas. Terzolimi ke Faisal? Aku dengan kamu seperti azan maghrib di bulan Ramadan. Dulu dirindukan, sekarang dilupakan. Iya. Cie. Kasihan salat subuh gak ada. Ini jadi quote nanti film. Dulu berapa orang nanya azan maghrib? Hampir semua orang pasang jadwal. Mana jadwal sholat? Kira rajin, nunggu azan buka. Cakep itu Ustaz buat quote pagi ini. Yalah bikin lah udah. Kalau udah cinta-cinta, perasaan-perasaan tuh. Aku
Aku dengan kamu seperti bulan. Azan maghrib di bulan dulu. Sekarang siapa yang bisa menggantikan engkau untuk melangkah? Tidak ada yang mau. Sekarang kita tarik ke atasnya lagi, sampai masanya nanti kita menghadap Allah di padang mahsyar. Hablu minallah, minta ampun sama Allah. Hablu minan nas, minta maaf. Ada hak-hak orang lain yang mungkin belum kita tunaikan. Ada kejahatan atau kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, belum kita minta maafkan kepada orangnya. Gimana cari orang di Mekah ya? Kadang-kadang misalnya gini, nyari orang di Mekah tidak pakai WhatsApp gitu, tidak pakai share location. Susah, kebayang nggak susahnya? Pak, nanti kita ketemu di bawah payung ya, di Masjid Nabawi. Apa payung Masjid Nabawi? Payung semua isinya. Payung yang mana? Orang udah jelas-jelas pakai pintu ya 336 ya, masih sering salah kok. Dia 336 dalam, kawan di 336 luar. Aku di 336, aku pun 336. Kau di mana? Terbatas tembok dia berdua nih. Yang satu 336 dari luar Masjid Nabawi, depan 336. Yang satu lagi ngadap ke Masjid Nabawi, satu ngadap masjid, satu ngadap Al-Mul. Lama siapa Al-Mul? Rupanya mall. Satu ngadap hotel, satu ngadap masjid, satu ngadap kiblat, satu membelakangi kiblat. Di 336 dua-duanya berkelahi dah. Sebelah mana? Di 36 kata dia, 336. Aku pun 336. Nanti di padang mahsyar kita disuruh nyari orang yang pernah kita zolimi itu. Suruh minta maaf. Kalau enggak, ya amal soleh dia pindah semua ke orang yang dizoliminya. Habis saya man, enggak ada lagi amal solehnya. Ya udah, dosa orang yang pernah kau zolimi itu pindah ke kau. Itu hadisnya sahih loh, Bang. Gak usah dulu berpikir jauh-jauh. Oh, mantan karyawan saya, saudara, istrimu dan suamimu, dah itu ya. Dia tidak komplain di dunia. Maka saya tuh kadang-kadang, mungkin pikiran saya agak ini ya, ngeri ya kalau orang tuh mudah memaafkan tuh, yang orang-orang yang tidak punya dendam tuh, orang-orang yang gampang sekali merilis itu, ngeri-ngeri sedap gitu maksudnya. Dia sudah memaafkan, tapi Allah Rabbul Alamin tidak maafkan misalnya gitu. Dia misalnya, paham gak sih maksud saya? Saya nih misalnya, ya kan, berbuat zalim sama orang, misalnya. Lalu orang yang saya zalim itu sudah memaafkan gitu, dia udah rilis. Tapi Allah ini menganggap saya ini tetap kurang ajar gitu, karena tidak pernah minta ampun, tidak pernah. Paham gak sih maksud saya? Kok muka tuh kayak orang tak berduit gitu? Oh itu tidak ada hubungannya ya? Saya zolim sama orang, dah. Lalu orang yang saya zolimi itu sudah memaafkan. Dia tidak merasa dizolimi, tidak juga merasa disakiti. Ya udah biasa aja dia rilis gitu aja. Tapi Allah Rabbul Alamin masih nyatat saya sebagai orang yang tidak tahu diri, orang yang mengambil hak orang lain. Nah ini kan masalah nanti gitu loh. Berapa banyak orang di dunia ini merasa dizolimi, merasa haknya diambil sama orang lain, tidak pernah merasa menzolimi orang lain. Kau cari nanti orang itu kata Allah di akhirat. Ada lagi di hadis yang lain tuh, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan di hari kiamat. Sakit apa enggak?
Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kita semua punya dosa, makanya SMK ini pakai kacamata depan, pakai cermin depan supaya kita bisa muhasabah. Maafkan orang yang pernah menyakiti kita rilis, ya Allah, saya sudah maafkan semuanya. Sebagaimana saya sudah memaafkan semua orang yang pernah menzalimi menyakiti saya berharap engkau juga memaafkan dan mengampuni dosa-dosa saya. Baik itu sama orang-orang yang saya tahu orangnya atau orang yang saya tidak tahu sama sekali. Bisa jadi orang yang sudah meninggal, ya. Bisa jadi orang yang sudah pindah rumah, bisa jadi orang yang sudah pindah kota, itu sudah tidak punya kontaknya, tidak tahu mencari. Itulah yang kita belajar setiap hari. Bersyukurlah abang, kakak dikasih rasa itu sama Allah, sehingga bisa tunduk hatinya, tunduk matanya, tunduk badannya, tunduk pikiran. Ada muncul semangat baru untuk melanjutkan kehidupan ini, karena kehidupan adalah tambahan kebaikan, sedangkan wafat adalah istirahat dari maksiat. Ini yang ngajarkan siapa? Rasulullah. Jadi kita ngomong-ngomong universitas kehidupan, definisi kehidupan kita mungkin ini bukan takrif yang harus abang kakak sepakati ya. Tapi kalau saya ditanya apa arti hidup dan apa artinya wafat, kehidupan itu adalah tambahan kebaikan, ziyadatan lana fi kulli khair. Sedangkan wafat adalah istirahat berapapun Allah kasih umur atau usia kita, ya Allah jadikanlah usia saya yang bertambah ini sebagai tambahan kebaikan, dan jadikanlah wafat saya sebagai istirahat dari maksiat. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Makanya kalau di beberapa daerah antum pernah lihat ada orang kalau meninggal isyhadu ala anna hadhil janazah min alil khair. Kenapa ada yang protes? Ini orang maksiat loh, ini orang nakal loh, bandel loh, ini segala macam. Kok kita disuruh bersaksi khair? Ulama zaman dulu bilang gini, kita husnuzon di akhir hayatnya, husnul khotimah. Yang jelas dengan wafatnya beliau udah berhenti dari maksiat, udah tidak bikin dosa lagi. Kita yang masih hidup ini masih ada peluang bikin dosa kan? Begitu kira-kira. Nah seperti apa kelanjutannya? Insya Allah Bang Hizbul yang akan melanjutkan. Saya tidak tahu dia bingung atau dia ini. Selamat melanjutkan. Aiman pamit ya. Udah terlambat 10 menit. Silakan Bang Sis lanjutkan. Burger kehidupan. Apa judul hari ini? Burger kehidupan. Atas, tengah, bawah. Aiman pamit dulu ya. Silakan lanjutkan Bang Hizbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.